Halo semuanya, hari ini kita masih lanjut ya. Ini untuk latihan soal ulangan hidrokarbon. Oke, ini udah masuk ke part yang keempat ya. Emang sih banyak contoh soalnya, tapi ini bisa membantu teman-teman untuk nanti persiapan ulangan hidrokarbonnya. Karena biasanya soal hidrokarbon itu ya seperti itu aja, kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 23-nya. Ini lanjutannya part 3-nya ya. Di antara alkena berikut yang mempunyai isomer geometris. Oke, teman-teman harus perlu ingat isomer geometris ini cuma dimiliki oleh kelompok alkena. Oke, makanya nih perhatiin nih, ini semua kan semuanya alkena, enak semuanya belakangnya. Oke, yaitu kalau dia isomer geometris ada yang cis dan trans. Oke, jadi yang cis itu kalau dia yang diikatnya itu atau gugusnya itu yang sama terdapat pada satu bidang. Misalnya nih kalau bagian atas ya di atas, kalau di bawah gitu, tapi yang sama ya. Sedangkan kalau dia trans itu yang sama itu gugus yang sama itu letaknya berseberangan. Oke, tapi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau misalnya untuk menentukan isomer geometri itu atom C-nya itu, oke, itu mengikat dua gugus yang beda. Jadi gugusnya itu nggak sama, kayak gitu. Oke, kita langsung contoh aja nih. Mana jawabnya ya? Oke, kita mau lihat yang mana yang memiliki isomer geometri ya. Coba kita cek yang pertama. Oke, propena. Propena berarti C-nya ada 3 ya. Oke, ada 3, berarti di sini ketarangkapnya. Misal nih, ketarangkapnya terserah teman-teman mau letakin di mana. Oke, ini H, berarti ini H2. Oke, jadi kalau mau buat ikatan isomer geometri itu fokusnya kepada ikatan rangkap ini. Jadi nih kayak gini. Ikatan rangkapnya kita buat dulu. Oke, terus buat posisi C-nya yang ada di kiri kanannya. Oke, terus kalau yang ini dia mengikat hanya ada 2, berarti kita buat satu di atas, satu lagi di bawah. Sedangkan kalau C yang ini, satu dia mengikat H, oke, satu lagi dia mengikat CH3, kayak gini. Oke, nih teman-teman harus pernah perhatiin. Jadi kalau seperti tadi yang saya bilang, jadi atom C-nya itu harus mengikat gugus yang berbeda. Oke, kalau ini kan gugus yang diikat adalah sama, berarti ini bukan termasuk. Oke, kita cek yang nomor 2. Walaupun ini dia beda ya, walaupun nanti teman-teman, oh ini kan dia si bidang sama, berarti cis dong, enggak kayak gitu. Oke, kita cek yang B-nya ya, yaitu 2 metil 2 butena, berarti kita buat dulu nih induknya. Berarti ada 4 ya, butena ada 4. Oke, kita buat si nomor 1. Terserah ya kalau buat nomor 1 teman-teman mau buat dari kiri atau dari kanan terserah. Terus di nomor 2 itu adalah posisi rangkapnya, berarti 2 dan 3. Terus cabangnya ada di nomor 2. Di sini ada CH3. Oke, berarti ini kita lengkapin, ini CH3. Ini berarti nggak ada lagi, hanya ini CH, terus ini CH3. Oke, kalau kita gambarin, ingat ya fokusnya ke sini, atom C-nya yang ada ikatan rangkapnya. Berarti C rangkap 2C, yang sebelah sini berarti dia satu mengikat atom H, satu lagi dia mengikat CH3 yang ini. Sedangkan kalau yang C yang ini sama-sama mengikat CH3. Oke, nah ini juga enggak ya. Oke, ini salah karena C yang ini dia mengikat gugus yang sama. Oke, jadi C-nya itu harus mengikat gugus yang beda. Jadi ini hampir sama dengan ini. Oke, next lagi yang untuk 3 metil. Oke, 3 metil 2 pentena, berarti ada 5 ya. Induknya berarti 5. Kita buat nomornya 45. Terus terletak di nomor 2 ikatan rangkapnya. Di nomor 3 ada cabang. Oke, CH3, ini CH3, ini CH2, CH aja ya, karena kan berarti nih. Ini enggak ada lagi, ini CH2, ini CH3. Oke, fokusnya ke sini. Berarti kita buat dulu nih C-nya. Oke, C yang ini satunya dia mengikat CH3. Oke, kita letakkan misalnya di atas. Yang satu lagi dia mengikat di bawah. Nih, CH2, CH3. Sedangkan kalau C yang di sini satu mengikat atom H, satu lagi dia ada CH3. Oke, ini dia udah mengikat gugus yang beda ya. Ini juga ya. Oke, ini posisinya berarti yang sama. Ini berarti dia trans. Oke, bisa nggak ini cis? Bisa, kita ganti aja CH3-nya jadi di bawah. Ya kan, tadi kan kita sembarang aja tadi nulisnya. Jadi kalau misalnya dia cisnya kayak gini, berarti ini CH3,
ini C, jadi CH2CH3 nya kita letakkan di atas supaya dia terdapat dalam satu bidang yang sama. Oke, ini berarti cheese nya. Oke, gampang kan? Berarti udah ketemu ya jawabnya ya. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, jadi kita nggak perlu cari lagi yang lainnya. Oke, suatu hidrokarbon mengandung 3 atom karbon dan dapat bereaksi dengan HBr menghasilkan 2 bromopropana yang ini. Oke, hidrokarbon tersebut apa? Kayak gitu. Oke, kita gambar aja. Jadi kalau misalnya ini kan di sini itu kita bukan disuruh cari hasilnya lagi, tetapi malahan kita disuruh cari reaktannya apa, kayak gitu loh. Jadi diketahui nih bahwa di sini katanya hidrokarbon itu ada C-nya 3. Oke, kita buat dulu nih, C-nya 3 hanya berapa? Karena kan bisa jadi dia alkena, alkana, atau alkuna gitu. Oke, kita misalkan ini X. Terus direaksikan katanya dengan HBr. Oke, terus setelah itu hasilnya adalah 2 bromopropana. Oke, ini kita gambar aja langsung ya. Ini berarti di sini CH3, CH, ini CH3, di sini ada Br. Oke, gimana nih? Teman-teman perhatiin deh. Ini ada substitution kan, Br-nya masuk ke sini. Benar nggak? Oke, gimana? Oke, kita cek aja. Kita buat aja. Kalau misalkan dia propana. Berarti CH3 ya. Oke, berarti ini CH3. Ini CH3. Ini kita buat hanya pisah. Nah, nih. Terus kita reaksikan dengan HBr. Ada nggak hasil sampingannya katanya? Oh, nggak ada ya. Oke. Kalau dia substitution, ya kan, berarti yang satu ini dipindahkan ke sini, ya kan? Tapi kemungkinan ini nggak bisa, oke, karena ini dia ada hanya di sini, sama. Oke, masa di substitution dengan hal yang sama? Kalau misalnya ini dipindahkan ke sini, oke, bisa. Tetapi biasanya dia disebutin hasil sampingnya itu adalah gas hidrogen. Oke, berarti ini nggak bisa. Kalau kita buat dia dalam bentuk ikatan rangkap, berarti misalnya rangkap di sini, ini C, terus di sini CH3, ini hanya 2, ya kan? Ini hanya 1. Oke, terus ditambah HBr. Oke, nih, nih dia. Ini jawabannya. Berarti dia adalah propena. Kenapa? Kita tahu dari mana kita? Ingat ya, ini adisi. Ini hasilnya. Hasilnya kan dia dari jadi apa ya? Ikatannya itu jenuh. Jadi ikatannya itu tunggal. Oke, nih. Jadi ikatan rangkapnya ini diputus dulu. Oke, jadi dari rangkap menjadi tunggal. Itu namanya reaksi adisi. Oke. Yang hanya itu masuk ke ini. Sedangkan BR-nya masuk ke sini. Teman-teman tahu nggak ini hukumnya siapa? Oke, pintar. Ini adalah hukumnya dari si ini, Markovnikov. Markovnikov. Oke, jadi kan Markovnikov itu, ingat ya, Markovnikov itu cuma berlaku untuk reaksi adisi. Jadi dia mengatakan bahwa nih pusatnya di sini ya, yang ada ketangkapan bahwa H itu akan masuk ke atom C yang mengikat H lebih banyak. Kalau kita perhatiin ya, di sini kan H yang diikatnya ada 2. Ini H yang diikatnya 1. Berarti dia hanya akan masuk ke sini. Jadi istilahnya dia yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Jadi yang ini, C yang ini, dia makin kaya dengan atom H-nya, sedangkan ini makin miskin. Jadi kan tadi kan hasilnya gini. Jadi CH3, ini CH, dia Br, terus di sini CH3. Oke, jadi di sini awalnya dia 2 hanya, sekarang menjadi 3. Yang ini hanya 1, ya tetap di 1 kayak gitu. Oke, jadi ini nama jawabnya adalah propena. Oke, kalau di propuna itu nanti ini masih ada double bondnya, nggak bisa ya. Jadi harus kita lihat dulu nanti hasilnya siapa, apakah dia jadi tunggal, apakah jadi rangkap 2, atau gimana gitu. Ini kan langsung jadi penjenuhannya, jadi jenuh dia. Oke, makanya dia nggak propuna. Oke, reaksi berikut ini yang merupakan reaksi substitusi. Oke, teman-teman harus perhatiin substitusi yang bagaimana. Oke, substitusi itu berarti pergantian. Oke, kalau ini bagaimana?
Ini jelas salah ya. Ini adalah adisi. Kenapa? Berarti nih, ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Oke, yang ini kalau direaksikan, kalau hidrokarbon direaksikan dengan oksigen, hasilnya CO2 dan H2O, itu adalah reaksi pembakaran atau oksidasi. Berarti bukan. Kalau ini C-nya 10 menjadi C6 sama ini. Bukan, ini adalah perengkahan atau cracking. Jadi dari ukurannya besar menjadi dibuat ukuran kecil. Kalau ini dia jawabannya. Kalau yang E enggak ya, E itu sama seperti yang ini. Oke, jadi ini jawabnya adalah yang D. Oke, ini adalah reaksi substitution. Oke, teman-teman, begini, substitution itu gitu ya. Substitution itu adalah pergantian. Jadi substitution itu berlaku untuk kelompok alkana, kayak gitu. Jadi ini kita reaksikan dengan Br. Oke, jadi Br-nya itu satu tukar posisi dengan hanya. Oke, substitution. Sehingga nanti ini akan menjadi CH3. Ini CH-nya 2, Br-nya di sini, terus ditambah hanya ini tukar posisi di sini menjadi HBr. Sama nggak hasilnya? Sama. Oke, berarti jawabnya yang D ya. Oke, lanjut lagi. Bila diurutkan berdasarkan kenaikan titik didih dari yang terendah, maka urutan yang benar adalah yang mana? Oke. Jadi kalau untuk soal seperti ini teman-teman pasti sudah belajar, yaitu proses pengolahan minyak bumi yang berdasarkan perbedaan titik didihnya, yaitu caranya destilasi ya, ada destilasi bertingkat. Ini dia ada urutannya dari C berapa ke C berapa, dia titik didihnya segini, dan kegunaannya untuk apa, itu teman-teman udah harus tahu, dan kalau perlu sih udah bisa ya, udah hafal ya, kayak gitu ya. Oke. Di sini, kita lihat dulu nih, yang mana yang paling kecil, katanya kan dimulai dari titik rendah terendah. Oke, yang paling pertama itu kan C1 sampai C3 ya, atau C4 itu kan untuk gas, ya kan? Maksudnya yang digunakan untuk salah satunya adalah bahan bakar kompor gas LPG. Oke, berarti di sini nggak ada. Terus setelah itu adalah petroleum ether. Oke, ini yang untuk yang pertamanya setelah dari itu ya, dari LPG-nya. Berarti nomor 5 dulu nih yang paling rendah. Oke, berarti jawaban kita antara B sama E. Berarti A, C, D udah salah, udah eliminasi. Setelah itu, nih, kalau kita jawab B, parafin, lilin, itu salah, jelas salah. Kenapa? Karena parafin itu dia memiliki atom C-nya lebih banyak. Jadi dengan jumlah atom C-nya lebih banyak, berarti titik didihnya dia itu besar. Oke, berarti yang B salah. Berarti kemungkinan jawaban kita adalah B, E. Kita cek ya. Petroleum ether itu yang paling rendah. Terus setelah itu bensin, ya untuk bahan bakar kendaraan. Oke, bahan bakar kendaraannya, baik itu bensin untuk apa gitu, entah Pertamax atau apa. Pokoknya bahan bakar kendaraan itu yang setelah dari petroleum ether. Setelah itu kerosin. Kerosin ini adalah minyak tanah ya. Oke. Terus selanjutnya adalah solar. Terus baru dia parafin. Oke, berarti jawabnya yang E. Oke, lanjut lagi. Pembuatan olefin dari nafta dilakukan melalui proses apa? Oke, jadi olefin itu dibuat dari nafta itu melalui proses yang namanya cracking ya. Cracking itu disebut juga dengan perengkahan. Oke, maksudnya di sini perengkahan itu jadi gini. Olefin ini itu adalah salah satu unsur senyawa hidrokarbon yang jumlah atom C-nya itu lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan nafta. Jadi nafta ini dari ukurannya besar itu direngkah atau perengkahan atau di cracking menjadi olefin, yaitu dengan menggunakan senyawa-senyawa gitu. Jadi direaksikan supaya dia terdapat olefin. Oke. Karbon monoksida merupakan pencemar yang berbahaya. Karena apa? Karbon monoksida berarti CO ya. Menyebabkan hujan asam itu salah, menyebabkan gas rumah kaca juga salah, itu adalah CO2. Membentuk asam kabut ini salah ya, karena yang membentuk asam kabut itu adalah oksida nitrogen, yaitu NO sama NO2. Kalau dia mengikat hemoglobin, oke, ini dia jawabnya. Jadi yang mengikat hemoglobin itu adalah CO, makanya dia sangat berbahaya, apalagi kalau kehirup banyak oleh manusia. Terus merusak lapisan ozon juga bukan, oke, berarti jawabnya yang D ya. Oke, next lagi. Sumber utama pencemaran udara di kota-kota besar. Oke, debu dari jalanan, oke, pembakaran sampah. Terus kira-kira mana nih? Namanya juga kota besar ya, berarti banyak industri dan juga banyak kendaraan. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, ini juga sih iya debu, tapi debu itu nggak terlalu berbahaya, maksudnya nggak terlalu
mencemarkan udara. Jadi yang paling berbahaya itu, apalagi di kota besar, itu adalah yang ini. Oke. Logam berat yang mencemari udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor itu adalah yang mana? Oke, teman-teman masih ingat? Oke, ini dia PB timbal. Karena kan ditambahkan yaitu tetraethyl lead. Lead itu adalah tembaga, itu ditambahkan ke dalam bahan bakar hasil penyulingan dari distilasi minyak buminya. Itu gunanya adalah untuk meningkatkan nilai oktannya. Oke. Next lagi nih. Soal berikutnya. Tabel berikut merupakan tahapan pada pengolahan minyak bumi. Oke, ini ada tahap-tahapannya. Di sini katanya distilisasi atau fraksi itu adalah pemisahan minyak bumi berdasarkan titik didihnya menjadi fraksinya ya. Ini cracking, penguraian senyawa hidrokarbon molekul besar menjadi molekul kecil, reforming atau isomerisasi itu pembentukan rantai bercabang. Oke, yang bermutu baik dari rantai lurus bermutu rendah. Terus ini selanjutnya adalah alkilasi atau polimerisasi, itu adalah penambahan jumlah atom rantai panjang dan bercabang yang bermutu. Treating atau pemurnian adalah penghilangan kotoran bau dengan proses Cooper. Oke. Pernyataan yang tidak sesuai antara tahapan pengolahan minyak bumi dan keterangannya yang mana? Oke, menurut teman-teman yang mana? Oke, kita cek. Kalau nomor 1 benar nggak distilasi itu berdasarkan pemisahan berdasarkan titik didihnya? Benar, berarti nomor 1 benar. Cracking itu adalah proses penguraian hidrokarbon dari molekul besar menjadi molekul kecil ya. Oke, yang ini juga benar. Reforming ini juga benar ya. Jadi reforming itu adalah suatu cara pembentukan rantai bercabang. Oke, ini untuk nilai oktannya ya. Jadi senyawa yang memiliki nilai oktan itu adalah senyawa yang bercabang. Jadi senyawa-senyawa yang dihasilkan dari hasil minyak bumi itu yang rantai lurus itu dia dilakukan reforming supaya nanti mutunya itu atau nilai oktan atau kualitas dari suatu bahan bakar itu dia bagus kayak gitu. Berarti ini yang benar ya. Kalau yang 4 alkilasi atau polimerisasi penambahan jumlah atom pada rantai cabang dan oke, ini salah. Oke, jadi kalau polimerisasi itu adalah pembentukan polimer dari senyawa-senyawa yang berukuran kecil atau monomer menjadi polimer ukuran besar, yaitu dengan reaksinya namanya polimerisasi. Oke, berarti ini jawabnya yang D. Oke, selanjutnya nih, berikut merupakan grafik rancangan pembuatan bensin dengan mutu yang dijelaskan. Oke, ini yang dijelaskannya adalah hasil jelaga. Di sini jelaganya itu yang hitam ya, dari pembakaran. Misalnya ini terjadi kalau misalnya bisa kelihatan, itu kalau misalnya ada orang yang membakar sampah, kalau misalnya banyak yang dari plastik, atau yang lebih kelihatan itu adalah kalau membakar ban motor kayak gitu. Oke, atau ban kendaraan lah kayak gitu. Jadi itu nanti jelaganya bakalan kelihatan banget hitam. Jadi terus jelaganya itu yang ini ya, yang warnanya agak gimana ya nih? Bisa ya. Terus MTBA itu adalah untuk menaikkan bilangan oktannya. Sedangkan ini adalah isoktana, teman-teman masih ingat? Isoktana itu adalah senyawa yang dibuat untuk menentukan kualitas suatu bensinnya, yang diberi nilainya yaitu 100 nilai oktannya. Oke. Produk bensin yang mengandung senyawa normal heptan terbanyak. Oke, di sini yang dikatakan normal heptan itu yang paling banyak yang mana? Oke, gini, teman-teman pasti ingat bahwa kalau misalnya kalau normal heptannya semakin banyak, berarti mutunya suatu bensin itu berarti nggak bagus dong. Iya kan? Karena yang menentukan dia bagus itu adalah kalau makin banyak isooktananya, karena nilainya 100%. Oke, jadi di sini kita lihat yang berarti isooktananya itu yang paling rendah, berarti jelaganya yang paling banyak juga. Oke, yang mana dia? Ini berarti isooktananya, nah ini dia. Nih, ini kalau ini nilai 100 ya, berarti yang paling rendah kan yang ini. Nah, kalau kita lihat juga ini MTBA-nya dikasih banyak. Gunanya dikasih MTBA kan untuk menentukan nilai oktannya ya. Jadi dikasih banyak MTBA karena kualitas atau nilai oktannya itu rendah. Makanya MTBA-nya dikasih banyak. Berarti ini jawabnya adalah yang nomor 2. Oke, bisa ya teman-teman semuanya ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan kita untuk part yang keempat ini. Semoga teman-teman dengan latihan yang ada 4 part ini, nanti nilai ulangan hidrokarbonnya bagus ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini tetap belajar dari di rumah. Oke, jangan lupa please share dan subscribe dan bagi ke teman-teman kita yang lainnya, supaya mereka juga supaya kita sama-sama bisa kayak gitu. Oke, dan kalau misalnya teman-teman masih ragu, tulis di komen aja, nanti saya akan jawab. Oke, demikian dulu. Terima kasih.